Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Astinayanti, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan aplikasi fungsi kuadrat. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and comment. Adapun tujuan pembelajaran kali ini menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kontekstualnya. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian aplikasi fungsi kuadrat, langkah yang pertama menentukan variabel X dan Y atau yang lain. Langkah 2, bentuk fungsi kuadrat fx, y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dari permasalahan. Langkah 3, tentukan nilai optimum atau sumbu simetri dari langkah 2. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk saja ke contoh. Sebuah peluru ditembakkan ke atas, tingginya H meter. Peluru bergerak setelah selama T detik, dinyatakan dengan HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Tentukan A, tinggi maksimum yang dicapai peluru, B, tinggi peluru setelah 2 detik, yang C, menentukan waktu yang dicapai tinggi maksimum. Penyelesaian. Nah, ini kita sudah langsung di langkah 2, yaitu diketahui HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Ditanya tinggi maksimum. Tinggi maksimum berarti itu sama dengan H max. Kemudian tinggi peluru setelah 2 detik. Nah, 2 ini berarti adalah waktunya setelah 2. Nah, kemudian waktu mencapai tinggi maksimum itu adalah T max. Penyelesaiannya. Nah, seperti biasa, HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat, kita tetapkan A-nya dulu, B dan C. A-nya adalah negatif 5, yaitu nih. Nah, koefisien dari T kuadrat. Kemudian B-nya 30. Kemudian C-nya tidak ada, berarti 0. Nah, untuk mencari Hmax, itu sama dengan nilai optimum atau Y max. Sebelum ini kita telah belajar nilai optimum dan sumbu simetri. Nah, Y max itu rumusannya negatif D per 4A. Sama dengan negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, maka kita tinggal mengganti saja A, B, C-nya. 30 dikuadratkan itu adalah B, dikurang 4 kali negatif 5 itu adalah negatif A, kemudian kali 0 berarti adalah C. Nah, per 4 kali negatif 5 itu juga adalah A. Jadi, 30 dikuadratkan adalah 900. Di negatif 4 kali negatif 5 kali 0 berarti 0. Jadi 900 dikurang 0 per 4 kali negatif 5 berarti negatif 20. Maka negatif 900 per negatif 20 sama dengan 45. Jadi tinggi maksimum yang dicapai adalah 45 meter. Kemudian HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Nah, 2 ini berarti adalah waktu atau T setelah 2. Berarti T-nya adalah 2. Maka kita tinggal mengganti T ini saja. Maka 30 kali 2 dikurang 5 kali 2 dikuadratkan. Sama dengan 60 kurang 20. Nah, 2 ini dikuadratkan adalah 4. Berarti 4 kali 5. Nah, itulah yang datangnya 20. Jadi, 60 kurang 20 sama dengan 40. Nah, jadi tinggi peluru setelah 2 detik adalah 40 meter.
Yang ketiga, Tmax. Nah, kalau Tmax, waktu mencapai puncak maksimum itu dinamakan sumbu simetri. Jadi, sebelumnya juga sudah belajar sumbu simetri, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Berarti negatif 30 per 2 kali negatif 5. 30 adalah B tadi, negatif 5 adalah A. Berarti negatif 30 per negatif 10 adalah 3. Jadi tinggi peluru setelah 2 detik itu adalah 40 meter. Jadi mudah saja, ya. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita lihat lagi contoh 2. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Untuk memagar taman tersebut tersedia kawat yang panjangnya 20 meter. Tentukan luas maksimum taman. Nah, kalau soalnya seperti ini, baru kita pakai ketiga langkahnya. Langkah pertama, kita misalkan panjang itu dengan P dan lebar itu dengan L. Nah, pagar yang kawat yang panjangnya 20 meter itu semuanya itu kita sebut dengan keliling. Nah, keliling dari suatu persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. Maka kita sederhanakan 2 kali P tambah L sama dengan 20. Nah, ini sama-sama kita bagi 2. Nah, maka P tambah L sama dengan 10. Maka ini salah satunya boleh kita pindah ruaskan. Maka P sama dengan 10 kurang L. Jadi luas sama dengan L sama dengan P kali L. Nah, kita tinggal ganti saja yang P 10 kurang L kali dengan L. Nah, maka luas ini kita kalikan keluar. Maka 10 kali L adalah 10L. L kali L adalah L kuadrat. Jadi luas sama dengan 10L kurang L kuadrat. Nah, maka fungsinya adalah luas mak 10L dikurang L kuadrat. Seperti biasa, berarti A-nya negatif 1, B-nya 10, C-nya 0. Nah, maka kita tinggal masuk langkah 3 saja. Luas maksimum itu sama dengan nilai optimum. Berarti negatif D per 4A sama dengan negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Sama seperti tadi, negatif dari 10 dikuadratkan kurang 4 kali negatif 1 kali 0 per 4 kali negatif 1. 10 dikuadratkan adalah 100. 4 kali negatif 1 kali 0 adalah 0. 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Maka 100 kurang 0, negatif 100 per negatif 4. Sama dengan 25. Jadi, luas taman adalah 25 meter. Ya, nah, masih mudah ya? Oke, kita tambah satu lagi. Contoh ketiga. Bapak memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 3x tambah 5 meter dan lebar 3 kurang 2x meter. Tentukan luas maksimum kebun Bapak. Nah, untuk penyelesaian, langkah pertama kita misalkan P itu adalah 3x tambah 5 dan lebar itu adalah 3 kurang 2x. Maka luas sama dengan P kali L. Nah, maka 3x tambah 5 kali 3 kurang 2x. Nah, ini adalah perkalian 2 suku dengan 2 suku. Maka pertama kita kalikan 3 kali 2x, negatif 2x berarti negatif 6x kuadrat. Kemudian 3 kita kalikan 3x kali 3 adalah 9x. Kemudian 5 kita kalikan ke negatif 2x berarti negatif 10x. Kemudian 5 kita kalikan ke 3.
maka adalah 15. Maka negatif 6x kuadrat, nah dikurang x tambah 15. Nah, kurang x itu dari 9x kurang 10x. Nah, maka kita bentuk menjadi fungsi luas maks sama dengan negatif 6x kuadrat dikurang x tambah 15. Nah, untuk menyelesaikan, kita tetapkan lagi A-nya negatif 6, B-nya negatif 1, dan C-nya 15. Karena luas maks berarti juga nilai optimum, maka negatif D per 4A. Negatif dari B kuadrat kurang 4AC per 4A. Oke, kita ganti semuanya. Berarti B-nya negatif 1 dikuadratkan, dikurang 4 kali A kali C. 4 kali negatif 6 kali 15. Per 4 kali A. 4 kali negatif 6. Maka negatif 1 tambah 360. Yaitu negatif 4 kali negatif 6 kali 15. Per negatif 24. Kita selesaikan saja. Negatif 361 per negatif 24. Maka 15 1 per 24. Jadi, luas maksimum kebun adalah 15 1 per 24 meter. Bagaimana? Sudah 3 contoh? Nah, kalau sudah, kita masuk lagi kesimpulan. Langkah-langkah menentukan aplikasi PK. Yang pertama, menentukan variabel X dan Y atau yang lain. Kedua, bentuk fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dari permasalahan. Langkah 3, tentukan nilai optimum atau sumbu simetri dari langkah 2 ini. Nah, di sini kita ada konsepnya. Jika nilai optimum, berarti biasanya yang ditanya adalah tinggi maks atau luas maks, atau yang lain-lainnya. Kemudian jika sumbu simetri, biasanya kapan mencapai maksimum atau minimum. Jadi ini aja dua konsepnya. Kalau sudah paham, nah sudah bisa saja kita menyelesaikan soal. Bagaimana belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan? Nah, jadi jangan dianggap lagi matematika sulit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.